wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Vita Fatimah. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang surah Al-Fatihah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak akan memimpin doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, setelah berdoa, mari kita mulai pelajarannya. Ada yang tahu tidak apa kitab suci umat Islam? Iya, kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu surah pertama dalam Al-Quran itu surah apa? Iya, surah pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Umat Islam wajib belajar Al-Quran. Umat Islam wajib membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah loh. Nah, adik-adik sekalian, apakah adik-adik bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah, mungkin ada yang sudah bisa, tapi ada juga yang belum bisa ya. Nah, belajar Al-Quran itu harus sejak kecil ya. Adik-adik bisa belajar di rumah, belajar dengan ayah dan ibu, juga bisa belajar di sekolah, belajar dengan bapak dan ibu guru, dan juga bisa belajar di Taman Pendidikan Al-Quran dengan guru ngaji. Surah pertama adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Umat Islam wajib hafal surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Membaca surah Al-Fatihah berarti kita berdoa. Surah Al-Fatihah mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan semesta alam, Allah yang maha terpuji, pengasih dan penyayang. Allah adalah Raja di hari akhir. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebagai pembuka Al-Quran. Sekarang mari kita lafalkan surah Al-Fatihah. Lafalkan dengan baik dan fasih ya. Sebelum membaca Al-Fatihah, kita baca ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua bisa melafalkan surah Al-Fatihah dengan baik dan fasih. Nah, biar lebih semangat belajarnya, mari kita bersama-sama simak video surah Al-Fatihah berikut ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nah, materi tentang Al-Fatihah ini sudah selesai ya adik-adik. Selanjutnya kita akan belajar tentang rukun iman. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai surah Al-Fatihah. Sekarang, mari kita belajar tentang rukun iman. Iman artinya percaya dan yakin baik dalam hati, pikiran, ataupun perbuatan. Rukun iman adalah dasar kepercayaan. Umat Islam harus yakin pada rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya adik-adik. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah adalah pencipta semesta alam dan isinya. Bumi, langit, matahari, dan bulan adalah ciptaan Allah. Manusia, binatang, dan tumbuhan itu juga ciptaan Allah. Gerhana, gempa bumi, dan banjir juga ciptaan Allah. Seluruh alam semesta dan isinya itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani bahwa Allah itu ada. Iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak bisa dilihat dan juga tidak bisa diraba. Malaikat disebut dengan makhluk gaib. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat juga tidak pernah berbuat dosa. Kita sebagai umat Islam wajib untuk percaya adanya malaikat Allah. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10. Siapa sajakah malaikat itu? Yuk kita simak video berikut ini. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1 Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2 Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3 Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4 Israel bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? Iman kepada kitab Allah.
manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia butuh petunjuk hidup. Manusia juga butuh petunjuk untuk ibadah. Allah menurunkan kitab suci yang berisi petunjuk bagi manusia hidup di dunia dan petunjuk ibadah kepada manusia. Kitab suci itu diwahyukan kepada Rasul Allah melalui malaikat Jibril. Rasul mengajarkan kitab suci kepada umatnya. Kitab suci di dunia ini ada 4, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul. Rasul adalah seorang pilihan Allah yang membawa risalah Allah. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas para rasul adalah menyampaikan ajaran Allah. Ajaran Allah yang disampaikan pada rasul diantaranya adalah menyuruh manusia ke jalan yang benar, melarang berbuat tidak baik, beribadah kepada Allah, dan berbudi pekerti yang luhur. Kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada Rasul Allah. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui yaitu ada 25. Siapa sajakah Rasul tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Kita wajib percaya kepada hari kiamat ya adik-adik. Hari kiamat itu pasti akan datang. Tapi tidak ada manusia yang tahu kapan kiamat itu datang. Pada hari kiamat nanti, seluruh isi di bumi akan musnah. Manusia dimintai pertanggungjawaban semasa dia di dunia. Yang menjadi saksinya adalah tangan dan kaki manusia. Manusia yang taat kepada Allah, maka
dia akan masuk surga. Sebaliknya, jika manusia itu durhaka kepada Allah, maka dia akan dilempar ke neraka. Iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketentuan, qadar artinya ketetapan. Qada dan qadar disebut takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Tidak semua manusia memiliki takdir yang sama. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang perempuan dan juga ada yang laki-laki. Semua itu kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azal, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah setelah segala sesuatu terjadi. Kita sebagai umat Islam wajib percaya pada qada dan qadar. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai rukun iman ya adik-adik. Jadi, kita sebagai umat Islam wajib untuk mempercayai keenam rukun iman tersebut. Jangan lupa untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan mengenai rukun iman dan juga surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.